mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Kembali kami hadir membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi ya. Untuk hari ini di edisi siar kami hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dan bertepatan kita sudah memasuki 1 Safar 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya yang mesra. Kita berjumpa lagi di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan salah seorang dai dari KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Beliau adalah Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang selalu setia menemani kita setiap hari Jumat. Beliau adalah alumnus Binoria Universitas Karachi, Pakistan. Juga lepasan dari pesantren Sirajul Muhlasin Payaman 2 Kerincin Secawan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau adalah pemilik sanad hadis, kutubus sittah dan lain-lain. Beliau juga pengajar fikih hadis, tafsir, nahwu, saraf, tauhid dan lain-lain. Dan juga beliau adalah pembina tahfiz Mandua Parepare ya. Itulah Ustaz Muhammad Rosidin BAMA nanti akan hadir menemani kita di acara ini dengan materi 6 hal yang mewajibkan mandi besar. Sebelumnya kita berharap mudah-mudahan insan mesra keluarga hari ini tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik insan mesra, sekarang pukul 10:20 kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah. Ini sepertinya momennya masih di 17 Agustus Ya, ini Ustaz. Iya. Saya pakai merah putih. Merah putih Iya. sebagai bentuk kecintaan Ustaz. Kepada Iya. tanah air. Kepada tanah air. Iya. Ustadz, materinya hari ini? Ya, kalau sesuai urutan babnya, maka memasuki bab tentang yang mewajibkan mandi besar. Yang mewajibkan mandi besar. Jadi ada 6 hal yang mewajibkan mandi besar. Iya. Baik Ustadz, kita langsung saja dengan materi kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Insan alamin. mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insan mesra dimanapun berada, salam merdeka, salam dirgahayu, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ke-78 ya, Kita betul. bersyukur negara kita tidak dijajah lagi. Ini merdeka dalam arti merdeka secara fisik. Secara fisik kita sudah merdeka. Iya. Secara fisiknya sudah merdeka, penjajah sudah tidak ada lagi. Tapi kita dijajah dari berbagai hal juga ada. Di antaranya kita belum merdeka tentang hawa nafsu, merasa benar sendiri, merasa baik sendiri, kadang berburuk sangka, kemudian tidak mau ibadah pun. Nah, itu seolah-olah kita sudah merdeka, tidak ada tanggung jawab, seolah-olah kita sudah selamat nantinya. Nah, ini kalau kita tidak ibadah berarti kita sebetulnya belum merdeka karena tidak ibadah. Kemudian juga kita tahu tanah Indonesia lautan, di sekeliling Indonesia lautan semua, banyak ininya hasil buminya, hasil apanya. Kemudian di buminya juga ada berbagai macam jenis tambangan, pohonan, apa semua. Ada semuanya. Kaya sebetulnya, kaya. Nah, ini pertanyaannya kita, sudahkah kita betul-betul merdeka untuk warga Indonesia? Untuk menikmati. Untuk menikmatinya. Ada enggak, masih adakah yang di antara kita tidak punya pekerjaan, masih adakah yang kemiskinan, masih adakah yang kelaparan, kadang makan kadang enggak? Kalau masih ada, berarti ini jadi PR kita. Sebetulnya kalau secara fisik sudah merdeka, penjajahnya enggak ada, tapi secara ininya
Belum, Maka ini jadi ya. PR kita, para pemangku Kebijakan, kursi-kursi parlemen apa semuanya, pikirkanlah kami semuanya ini rakyat Indonesia bagaimana supaya kita ini orang Indonesia tidak ada lagi mendengar kelaparan, tidak ada lagi mendengar kemiskinan, tidak Bisa ada lagi benar-benar merasakan yang namanya kemerdekaan sesungguhnya, betul, Ustaz, karena ya. kita ini sebetulnya kaya raya, di sekelilingi lautan, pohon-pohonan apa semua ada, semua buminya, hasilnya apa banyak semuanya. Para yang mendengarkan, yang bisa menyampaikan kepada atasan apa semua, sampaikan, tolong, yaitu kami sebagai warga Indonesia cinta tanah air, cinta Indonesia, kami andaikan, tapi saya nggak mau ya, andaikan Allah takdirkan saya seperti jadi DPRK atau apa, anggota seperti itu, saya bagaimana mereka itu, intinya bagaimana rakyat. Jadi bagi yang mencalonkan atau apa, jangan pikirnya wah saya udah keluar uang, udah ini bagaimana supaya nanti kembali lagi. Jangan, kita melayani aja. Bagaimana ini kalau kita niatnya karena Allah, hikmat melayani, pasti Allah senang. Kalau Allah senang, pasti nanti di akhirat kita akan senang. Tapi kalau mikirnya keuntungan, nggak ada habisnya. Ya. Seperti itu. Oke, Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sesuai urutan babnya, kita memasuki bab tentang perkara yang diwajibkan mandi besar. 6 hal yang wajib yang mewajibkan mandi besar. Sebelumnya kita sama-sama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita beristighfar dan berselawat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yujibu al-ghusla sitatu asya. Adapun yang mewajibkan mandi besar ada 6 hal. Jadi kalau secara bahasa enaknya 6 hal yang mewajibkan mandi besar. Itu mandi besar, ini kan perintah juga, ibadah juga. Itu ada mandi itu, yaitu mandi secara bahasanya, yaitu sailani, yaitu mengalirkan air. Ya udah, secara bahasa. Kemudian secara syar'annya, secara syariatnya yaitu takmimu jami'il badani bil ma'i bin niyatil maksusatin, yaitu meratakan seluruh badan dengan air dengan cara tertentu, dengan cara yang sudah ada cara khususnya, yaitu mandi besar. Itu secara syariatnya. Kemudian ada mandi sunnah, ada mandi mubah, mandi makruh, mandi haram, dan seterusnya. Secara globalnya, mandi yang disunahkan kagusli jum'ati wal idaini, mandi sunnah contohnya seperti mandi di hari Jumat, baik yang mau Jumatan ataupun tidak, ataupun mandi 2 hari raya, mandi malam rawam, dan seterusnya, nanti ada di babnya ke depan, mandi sunnah. Mandi mubah itu bahasa Arabnya mubah, bahasa hukum fikihnya, tapi kalau bahasa Indonesianya artinya mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, ini mubah. Mandi mubah idza kana tabarrudi au tanadzufi biduni niyati sholihah, yaitu mandi biasa saja. Dia mandi biasa untuk membersihkan untuk supaya tidak keringat lagi, tidak bau, tidak ada niat tertentu, maka ini namanya mandi mubah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita niatnya, saya mandi supaya orang di samping saya tidak kebauan keringat saya, supaya tidak orang yang di dekat saya nanti tidak merasa enak. Kalau niatnya supaya ini menyenangkan orang lain, dan malah dapat pahala. Tapi kalau cuma mandi dengan keringat saya, mandi supaya dingin saja, tidak pahala. Tapi kalau niatnya supaya orang lain yang dekat saya tidak kebauan, ini dapat pahala, karena supaya orang lain terselamatkan dari bau kita, dapat pahala. Mandi mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian mandi makruh, yaitu ada mandi makruh. Makruh itu apa sih? Secara bahasa itu makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Mandi makruh contohnya al-ghuslu bil ingimasi lis-shaimi. Mandi yaitu dengan cara merendam terus berlama-lama. Bagi siapa? Bagi yang berpuasa. Ini bagi yang berpuasa boleh mandi kok, mau basah kuyup pun boleh. Yang nggak boleh itu mandi basah kuyupnya kalau dia ketika berpuasa sengaja mandinya berendam-rendam. Saya sengaja mau direndam terus supaya supaya dingin terus. Nah, ini makruh. Karena dia sedang berpuasa. Kalau tidak berpuasa mungkin musim panas, betul-betul panas. Dulu kami ketika belajar di Pakistan memang panas cuacanya di sana. Berbeda, kita enak di Indonesia. Kalau panasnya biasa ya karena untuk panas
nggak puasa mau merendam pun tidak makruh tetap. Tapi kalau puasa, bagi yang berpuasa ini, ketika berpuasa sengaja berendam, mandinya itu direndam terus, nah ini yang makruh bagi dia. Nah, itu seperti. Tapi kalau nggak ada niat, misalkan misalkan puasa tapi mandi tapi nggak ada niat untuk mengademkan badan, itu nggak makruh ya? Nggak makruh. Kalau nggak ada niat. Yang dalam catatan makruhnya itu ketika merendam terus, walaupun ketika puasa kan cari kesejukan boleh dengan mandi, mandi secara umum, bukan berarti kita harus berendam. sengaja berendam terus berendam. Ini yang memakruhkan. Oh iya. Kemudian haramun ma'asiyah, haram tapi sah mandinya. Contohnya seperti apa? Idza kana bima'in magsubin, yaitu ketika mandinya itu dengan air yang digosok. Gosok itu udah bahasa Arab, dalam ilmu fikih, dalam hadis. Kalau bahasa Indonesianya gosok itu memakai barang orang lain tanpa izin. Punya orang lain, misalkan baskom, baskom punya tetangga, air itu bekas kebetulan hujan, ditadah di Indonesia ditadah ditadah oleh tetangga. Wah, nggak ada tetangganya, saya pakai aja lah. Ini kan gosok secara hukum, punya orang lain, nggak bilang kok kita pakai. Sama sendal juga, sendal punya orang lain kita pakai, ini namanya gosok. Nah, kalau kita mandinya pakai air yang digosok, nah itu sah mandinya, tapi haram hukumnya, haram karena punya orang lain. Nah, dapat dosa, kalau bisa ya diganti. Kalau kita ngomong ternyata dia mengikhlaskan, tidak dosa. Seperti itu. Nah, ini secara globalnya. Kemudian memasuki bab tentang mandinya itu. Waladhi yujibu al-ghusla sittatu asya, yang mewajibkan mandi besar ada 6 hal. Yang pertama, yang ketiga, salah satu tasyariku pihak rijalu wa nisau. Yang 3 ini terjadi ada di dalam perempuan maupun laki-laki sama. Perempuan dan laki-laki, yang 3 ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang 3-nya khusus perempuan. Kalau yang 3 laki-laki dan perempuan, yang 3 khusus perempuan terjadinya sebab mandi besar. Yang pertama yaitu apa? Iltiqa'u al-khitanaini, yaitu Bapak Ibu yang mendengarkan dimanapun berada, yaitu senggama. Senggama, maka ini kan laki-laki perempuan kan? Kalau perempuan bisa senggama, laki-laki pun bisa senggama. Maka ini kalau sudah senggama ataupun hubungan badan, maka wajib mandi besar. Kemudian ada catatannya dalam hukum senggama, dalam hukum berhubungan badan, yaitu walaupun tidak keluar maninya, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun laki-laki tidak keluar mani, walaupun perempuan tidak keluar mani. Jadi perempuan ada maninya juga sebetulnya, tapi maninya agak beda dengan laki-laki. Kemudian ini keluar hubungan badan, harus wajib mandi besar yang pertama, baik keluar mani ataupun tidak. Kemudian baik dengan cara halal ataupun haram. Naudzubillah, cara halal yaitu sudah menikah, cara haram yaitu naudzubillah zina. Enggak menikah kok dia hubungan badan. Nah, ini walaupun dia zina, maka dia harus wajib mandi besar. Tapi dia melakukan dosa besar, dia harus tobat dari tobat besar. Naudzubillah. Ya, kemudian baik jalur depan maupun belakang, naudzubillah. Ya, dalam hukum itu kemaluan depan ataupun lewat jalur belakang, naudzubillah, lewat jalan BAB, enggak boleh. Dalam hukum dosa besar, termasuk kaumnya Nabi Lut. Tapi andaikan ada yang melakukan seperti itu, tetap wajib mandi besar, tapi dia dosa besar itu karena dimasukinya bukan ke lubangnya, bukan ke lubang depannya. Kemudian baik manusia ataupun binatang, ini dalam hukum naudzubillah, maksudnya baik hubungannya dengan manusia ataupun dengan binatang, naudzubillah. Contohnya andaikan ke binatang, ya, laki-laki menggauli andaikan kambing lah, karena di sini banyak kambing kan, ada kambing, Anda laki-laki menggauli kambing, mungkin andaikan ada laki-laki menggauli kambing, maka bagi laki tersebut wajib mandi besar. Kemudian ataupun naudzubillah wanita, kemudian wanita mungkin andaikan kemarin ada topeng monyet, kera ya, andaikan wanita digauli sama kera, maka wajib wanita tersebut mandi besar. Naudzubillah, ya, pokoknya dosa itu. Laki-laki ataupun naudzubillah juga laki-laki sama laki-laki, homoseks. Itu laki-laki sama laki-laki. Itu pun harus wajib mandi besar. Begitu. Kemudian ataupun wanita digauli oleh laki-laki tapi kemaluan belakang, itu pun
wajib mandi besar. Tapi naudzubillah, dosa besar para pemirsa insan mesra dimanapun, pokoknya hubungan badan itu kelewat jalan depan, lewat kemaluan depan, nggak boleh lewat kemaluan belakang. Meskipun itu suami istri, Ustaz. Ya, meskipun suami istri harus lewat kemaluan depan. Kalau belakang dosa besar, tidak tepatnya. Kemudian selanjutnya itu tadi yang keluar mani. Kadarnya umpama sudah berhubungan badan, maksudnya berhubungan badan kami ibaratkan kadarnya kemaluan itu ketika sudah terhukumi sudah wajib mandi besar. Bagaimana kemaluan laki-laki, walaupun tidak masuk semua, andaikan kepalanya saja, andaikan helmnya saja tenggelam di kemaluan perempuan, maka sudah wajib mandi besar. Walaupun tidak batangnya tidak masuk, pokoknya andaikan helmnya, kepalanya sudah tenggelam, maka sudah wajib mandi besar. Baik dua-duanya, laki-lakinya, perempuannya, walaupun tidak keluar mani, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua terjadi juga bagi laki-laki maupun perempuan. Tadi hubungan badan baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang yang kedua, wa inzalul mani, keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan ini terjadi keluar mani, yaitu keluar mani dengan catatannya keluar mani walaupun tanpa sengaja, walaupun tanpa senggama. Contohnya, walaupun tanpa senggama, walaupun tanpa hubungan badan, seperti apa? Mungkin mimpi basah, bisa saja mimpi basah. Bahkan dalam ilmu fikih itu perempuan pun terkadang bisa mimpi basah, apalagi laki-laki sering tertidur, mungkin laki-laki kemudian mimpi basah, kan tanpa hubungan badan ini, tapi keluar mani, wajib mandi besar. Baik keluar maninya dengan cara halal ataupun haram, naudzubillah, dengan cara halal ataupun haram. Kalau cara halal seperti mimpi basah tadi, kemudian ataupun pancing mimpi basah, padahal si orang tersebut yang mimpi tadinya tidak mau keluar, tapi karena sebab mimpi jadi keluar. Cara halal contohnya, seorang suami mengeluarkan maninya dikeluarkan dengan tangan istrinya, halal, ini boleh. Tangan suami maninya dikeluarkan dengan cara oleh tangan istrinya, maka boleh. Ataupun istri mengeluarkan mandinya dengan tangan suaminya, dimainkan oleh tangan suaminya, maka halal, boleh. Tapi kalau umpama dia mengeluarkan mandinya dengan tangan dirinya sendiri, haram. Laki-laki umpama sengaja dikeluarkan, dia sendiri yang mengeluarkan, walaupun sudah bersuami istri, tapi dia sendiri, itu hukumnya dosa. Sebetulnya itu dosa, harus mandi besar juga. Dosa, tapi tetap wajib mandi besar, dosa. Tapi laki-laki mengeluarkan dengan dirinya sendiri, ya itu dosa tadi sudah. Laki-laki mengeluarkan diri sendiri, ataupun perempuan sengaja mengeluarkan air mani dengan dirinya sendiri, dimainkan atau dengan dirinya sendiri, dosa. Tapi kalau suami istri, suami istrinya berhalangan, maka kan boleh. Kalau istrinya berhalangan, boleh bercinta, tapi jangan pokoknya yang selain antara pusar dengan dengkul. Silahkan ke atasnya, silahkan ke bawahnya, ataupun mau dikeluarkan dengan cara si istrinya dimainkan oleh tangan istrinya, silahkan. Ataupun si istri mau mau dikeluarkan maninya dengan tangan si suami, maka boleh. Tapi kalau dikeluarkan dengan dirinya sendiri, ini yang nggak boleh. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wal mautu, ini mati wajib mandi besar. Maksudnya gimana, Ustaz? Tapi ini maksudnya kalau orang meninggal mandinya bukan dengan dirinya sendiri, maksudnya dimandikan. Kalau dirinya sendiri berarti nanti kalau bangkit lagi malah lari semua orang. Maksudnya orang meninggal ini kan, kalau orang meninggal baik laki-laki perempuan, nah ini yang memandikannya orang yang hidup memandikannya. Ini yang tiga ini terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan badan. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga tadi meninggal. Laki-laki maupun perempuan ini terjadi kepada mereka. Wajib mandi besar semuanya ini. Kemudian yang tiga ini khusus bagi perempuan. Wa thalathatun takhtasu biha an-nisa'u. Yang tiga ini khusus bagi perempuan. Wahia, yaitu al-haidu, yang pertama head. Head, maka sudah mandi. Kalau sudah putus selesai headnya, maka mandi besar. Ustaz, bagaimana ini kalau saya sudah hubungan badan nih? Sudah hubungan badan tadi malam sudah hubungan badan. Sebelum subuh bangun. Pas bangun belum mandi besar head, bagaimana? Berarti mandinya 2 kali? Bukan.
nggak usah mandi karena kan dia tadi malamnya hubungan badan kan. Kalau sudah hubungan badan kan harus mandi besar. Tapi karena dia head nggak usah mandi, nanti nunggu headnya selesai. Oh Ustaz, kalau sudah headnya selesai berarti karena kemarin setelah junub dari mandi dari hubungan badan dan haid berarti mandinya 2 kali dong. Bukan, mandinya tetap 1 kali. Mandinya tetap 1 kali walaupun berkali-kali. Andai kan sudah hubungan badan, belum mandi, mau hubungan badan lagi, belum mandi lagi, hubungan badan lagi, bertambah berkali-kali, tetap mandinya 1 kali. Kalau sudah contohnya seperti ini, head. Tadi malamnya sudah hubungan badan, belum mandi besar, pas bangun dilihat si perempuan tersebut, kayaknya ini keluar darah, ini head berarti. Bagaimana ini? Tadi belum mandi, apa harus mandi? Enggak harus mandi karena dia sedang head kan. Iya, mandi besar itu ibadah. Sedangkan syaratnya ibadah itu harus dalam keadaan sudah bersih. Sedangkan dia sedang head, enggak bisa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya wan nifasu dan nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas. Kalau pas melahirkan langsung itu namanya darah wiladah, darah melahirkan. Itu pun wajib mandi besar. Nifas itu nanti agak beberapa saat keluar lagi. Kalau sudah bersih total biasanya sampai 40 hari. 40 hari. Paling umumnya itu wa ghalibuhu wa aqalluhu lahdotan, paling sedikitnya 1 kali keluaran. Wa ghalibuhu dan keumumannya arba'ina yamin, yaitu 40 hari. Wa aktsaruhu syahr ini. Wa aktsaruhu situna ayamin, yang paling banyaknya itu 60 hari paling banyaknya. Tapi keumuman 40 hari, 40 malam seperti itu. Nifas. Kemudian wal wiladatu dan darah wiladah. Wiladah itu setelah melahirkan. Setelah melahirkan langsung biasanya keluar darah. Tapi kalau sudah bersih, tidak ada lagi, ya udah bisa langsung mandi besar seperti itu. Nah, kalau misalkan Ustaz biasa kan rentang waktu habis melahirkan sampai 40 hari darah apa tadi namanya itu? Nifas. Nggak boleh sholat Ustaz ya? Iya, karena dia masih dalam durasi nifas. Ya, jadi nggak boleh sholat. Meskipun bukan haid, tapi darah nifas tetap nggak boleh sholat ya. Iya. Baik, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah gabung di Facebook Ustadz. Ada Hasnita Lina Lintar di Entrekang mendengarkan. Terima kasih. Kalau ada ingin bertanya juga boleh, kita tunggu pertanyaannya di Facebook atau di layanan telepon. Kemudian Pak Aldi Bro juga mendengarkan melalui channel 102,8. Terima kasih Aldi Bro di Pangaparang, Lembang, Pinrang. Selanjutnya ada Saifir Saira di Cempai Soreang juga lagi mendengarkan mesra. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan seputar penjelasan Pak Ustadz tadi, silahkan boleh bertanya di sini. Kemudian ada Herna Ersa juga lagi mendengarkan. Terima kasih untuk Herna Ersa mendengarkan mesra melalui Facebook juga. Terus ada Eda Andista, monitor Kak walaupun telat karena ada urusan tadi. Oh iya, nggak apa-apa ya. Terima kasih semuanya mendengarkan mesra melalui Facebook. Ada yang ingin gabung silakan, tetap kita tunggu. Sebelum dilanjut lagi Pak Ustadz ya di 0853 95350907 ya. Sepertinya ada yang pakai teleponnya Ustadz. Saya coba terima ya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Enggak, dengan Bobby Mbak Nir. Iya, silahkan dengan pertanyaannya Bobby. Tentang apa ya? Ya. Acara apa ini? Ini dialog agama. Oh. Iya, maaf ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita informasikan kepada pendengar semuanya, setiap hari Jumat itu kita ada dai dialog agama Islam ya, khusus untuk hari Jumat. Jadi lain dari itu kita acara hiburan. Nah, kita khususkan hari Jumat itu dai untuk menambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Lanjut lagi penelpon. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi. RI yang ke-78. Iya, silahkan Pak Aldi. Terus Indonesia maju. Amin insyaallah. Semoga NKRI harga mati. Betul. Semoga rakyat tetap sejahtera. Pembahasannya terlalu sensitif ya. Iya. Cuma yang mau kutanyakan ini mungkin sedikit keluar dari tema ya. Iya. Ini
di tengah-tengah masyarakat jika ada kematian, ada yang baca Al-Quran di atas rumah, ada juga misalnya penguburan, ada baca Al-Quran, ada juga azan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ada sekelompok, bukan sekelompok ya, saudara-saudara kita dari Muslim memprotes. Kenapa ada sebab seperti itu? Ya, apa dalilnya? Selalu mencari dalil. Selalu minta dalil. Selalu mencari pembenaran. Dalil. Apa hukumnya, apa begitu. Dan malah sampai ada misalnya tausiah atau ceramah-ceramah malam itu di malam ke-10, saudara-saudara kita Muslim itu ada juga yang bilang tidak ada yang pernah dilakukan Nabi. Tidak, pokoknya kalau tidak ada dalil maka dianggapnya itu satu pekerjaan yang sia-sia. Ini bagaimana tanggapannya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dijawab, Ustadz, saya menyapa dulu saudara kita Herawati Hera yang sudah gabung di Facebook. Katanya keren selendangnya Pak Ustadz, merah putih. Sehat selalu Ustadz, merdeka. Iya, makasih. Terima kasih Ibu Herawati Hera, Masyaallah. Oke, silahkan dengan pertanyaan. Pada intinya pertanyaannya bagaimana ketika sudah meninggal itu kan biasanya ada yang mengaji di rumahnya ataupun ada yang ngaji di kuburan. Bagaimana secara hukum kan, sedangkan Bapak tadi yang bertanya katanya ada sebagian kelompok atau sebagian orang Islam yang mengatakan mana ada seperti itu di zaman Nabi. Terus di mana dalilnya? Mana dalilnya? Bagaimana secara pandangan Islam? Secara hukum sebetulnya boleh-boleh saja. Jangan yang nggak boleh itu ketika sudah meninggal malah kita main kartu, main apa yang tidak ada hubungan dengan agama. Kalau kita baca Quran ya boleh-boleh saja, dimanapun boleh baca Quran, di kuburan boleh baca Quran, di kendaraan boleh baca Quran, di mobil, di motor bisa baca Quran, di pohon pun andai kan kita mau baca Qurannya di atas pohon silahkan. Yang nggak boleh itu dibaca Quran di WC karena tempat najis, nggak boleh. Apalagi kalau diniatkan untuk almarhum. Ya boleh juga, karena siap sadaqatun inna ummi matat, wahai Rasulullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang bab tentang sawabu sadaqatu amal soleh ilal mayit, bab tentang sampainya pahala sedekah kepada si mayit. Itu di riwayat ini kitab hadis sahih Muslim ya. Wa inna ummi ukhtulipat, ya Nabi, wahai Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Walam tusi, dan belum sempat berwasiat, kata orang sahabat tersebut yang bertanya, belum sempat berwasiat, matinya meninggal dan mendadak. Wa adzunuha, dan saya menyangka, saya berkeyakinan kalau beliau masih sempat berbicara, tasaddaqat, pasti dia memerintahkan kami keluarganya ini untuk bersedekah terhadap hartanya, bersedekah. Apa atau sedaqtu anha ajrun, apalah ajrun atau tasaddaqtu anha, apakah kami yang masih hidup kalau saya bersedekah pahalanya bisa sampai? Pahalanya bisa sampai? Maka kata Nabi, kalau na'am, sampai pahalanya. Kemudian satu hadis lagi dalam riwayat Imam Nasai ya. Urutan hadis itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian Nasai itu termasuk 6 kutubus sittah. Makanya dalam itu pembukaan itu profil saya tulisannya pemilik sanad hadis kutubus sittah. Maksud kutubus sittah itu 6 kitab induk hadis. 6 kitab induk hadis itu yang pertama Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu semuanya. Itu 6 kitab induk hadis. Nah itu kalau nggak ada Al-Quran itu jadi pegangan. Sanad kami sampai itu hadisnya itu sampai kepada Rasulullah. Dalam riwayat Imam Nasai itu, inna ummi matas, wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Maka kata sahabat tersebut, apalah atas sadaqatu anha, apalah ajrun atau sadaqatu anha, apakah saya pahalanya, apakah kalau saya bersedekah diniatkan untuk almarhum itu pahalanya sampai? Maka kata Nabi, na'am, iya sampai. Ayo Abdullah tasadaqtu anha. Terus kata sahabat tersebut yang bertanya, terus sedekah apa yang paling utama? Kata sahabat tersebut, kata Nabi, jawabnya sakyul ma, bersedekah, ngasih air minum. Nah, ini sedekah dalam arti dalam hadis Arba'in Nawawi pun, kullu tasbihatun sadaqatun, kullu tahlilatun sadaqatun, kullu takfiratun sadaqatun. Setiap apapun itu kita bertasbih sedekah,
kita bertakbir sedekah, kemudian kita baca la ilaha illallah sedekah. Amalan-amalan kebaikan itu termasuk sedekah. Bahkan senyum, pernah dengar hadisnya kan? Iya, senyum adalah sedekah. Tabassumu fi wajhikal karimu laka sedekatun. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Sedekah, ya, Senyum betul. ada, senyum saja sedekah, apalagi kebaikan-kebaikan yang lain, zikir, baca Quran. Sedekah kalau diniatkan untuk orang tersebut, insya Allah sampai. Kemudian mana dalilnya? Apa namanya, ada nggak dalil larangan? Tidak ada dalil larangan bahwasanya nggak boleh baca Al-Quran di dalam di atas kuburan ataupun di sekitar kuburan, nggak boleh baca Quran untuk yang meninggal, nggak ada larangannya. Kalau mereka mengatakan mana dalilnya, kita kembalikan, ada nggak dari larangan kita membacakan Al-Quran untuk mayit ataupun di dalam kubur? Nggak ada. Kalau misalkan kalau bilang nggak ada, banyak sekali katanya. Kalau dibilang banyak nggak ada di zaman Nabi, betapa kerepotannya kita. Banyak sekali yang tidak ada di zaman Nabi. Sekarang gini, kami tanyakan balik. Ini kan temanya dai dialog agama Islam. Ini yang kami bawakan kan ilmu agama ya. Yang menuntut ilmu agama itu wajib nggak? Dalam hadis wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan dari semenjak lahir sampai ke liang lahat. Berarti perkara wajib. Kok menuntut ilmu ini lewat media? Padahal di zaman Nabi nggak ada. Kan zaman Nabi ketika itu sahabat yang datang kepada Nabi, kok ini lewat media, lewat radio, lewat YouTube. Ibu-ibu mungkin yang bapak-bapak juga kadang lihat, mereka yang sering menyalahkan juga sering juga kok lewat media, Zoom, pertemuan apa semua yang sering menyalahkan. Kok menuntut ilmu lewat media, kok menuntut ilmu lewat live Zoom? Bid'ah dong, karena ibadah kok dicampur adukan dengan itu. Kan menuntut ilmu itu ibadah, menuntut ilmu itu kewajiban. Tapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, berarti bid'ah. Makanya dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu dibagi dua. Satu, bid'ah yang tidak sesuai syariat, tidak boleh. Kalau yang sesuai syariat, tidak melanggar syariat, boleh. Silahkan. Ini memang bid'ah, perkara yang baru ini. Kita live Zoom, menuntut ilmu lewat live, menuntut ilmu lewat Zoom, lewat internet, lewat apa. Ini padahal kewajiban kok lewatnya tidak dengan cara Nabi. Memang bid'ah, tapi bid'ah yang baik, yang hasanah boleh. Maka kalau mereka katakan itu bid'ah, memang tidak secara bahasa, memang bid'ah itu sesuatu yang baru. Tapi kalau secara syariat maksudnya apa? Sesuatu yang baru yang tidak melanggar, yang tidak sesuai syariat, melanggar syariat, ini yang tidak boleh. Sekarang baca Al-Quran di kuburan melanggar syariat enggak? Enggak. Nah, kalau baca Al-Quran dianjurkan untuk mayit, ya boleh-boleh saja. Itu seperti itu. Iya, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Esti Kuswardani. Mau bertanya, Ustadz, umpama kita sudah wudhu, terus berbuka puasa, lalu sholat, bisa ya tanpa wudhu lagi? Iya. Nah, jadi Ibu Esti Kuswardani mau nanya, umpama kita sudah wudhu terus berbuka puasa, lalu sholat, bisa ya tanpa wudhu? Iya. Jadi yang membatalkan wudhu itu bukan makan minum. Makan, minum, merokok boleh walaupun sudah sudah berwudu. Jadi nanti bab wudu udah belum ya kemarin? Wudu kemarin. Bab wudu sudah ya. Jadi yang membatalkan wudu itu cuma 6 saja, itu diantaranya bertemu dua kulit, ada yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang, dan seterusnya. Bisa dilihat lagi di bab tentang wudu. Ibu Eti Kuswandani, yaitu pokoknya kalau kita makan minum setelah sudah punya wudu, makan minum tidak membatalkan wudu. Mau merokok pun boleh. Andaikan pun sudah makan, kita sudah makan, sudah selesai, tanpa kumur-kumur mau langsung sholat, boleh. Tapi yang penting, kalau ada sisa makanan ketika sudah takbir, sudah sholat, ada sisa makanan di gigi kah, di mana, di gusi atau di mana, jangan ditelan. Kalau ditelan, membatalkan sholat, diulangi sholatnya. Tapi kalau tidak dibiarkan saja, tidak ditelan, tidak batal sholatnya. Makanya bagusnya, afdolnya, kalau sudah punya wudu kemudian makan, mau sholat, kalau bisa kumur-kumur dulu, takut-takut yang ada di gigi tertelan, gitu. Tidak membatalkan, Ibu Esti. Iya. Jawaban Pak Ustadz cukup jelas untuk Ibu Esti Kuswardani. Ya, dilanjut lagi Ustadz. Ya, pembahasan supaya kita dapat juga, yaitu tentang pardunya mandi. Pardunya mandi. Tadi kan yang mewajibkan mandi 6 hal. Sekarang yaitu pardunya mandi. Pardunya mandi ada 2. Yang wajibnya itu 2. Yang pertama furudul ghusli, yaitu tsani. Pardunya mandi 2, yaitu yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. yang diharuskan ya, yang diharuskan. Mau pakai bahasa Arab silakan, kalau dilafazkan harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa di dalam hati saja. Di dalam hati ketika air diguyurkan ke tubuh kita, terserah mau di mana dulu.
kalau secara hukum bebasnya dulu, mau di mana dulu silahkan. Tapi ada kesunahannya nanti. Bab sunah mandi ada di depan. Itu dari kepala dulu, kepala bagian depan, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nanti di bab sunahnya. Yang intinya yang ininya dulu. Fardunya mandi cuma 2. Yang pertama niat. Kapan niatnya? Ketika air jatuh ke tubuh kita. Ketika sudah diguyurkan, di dalam hati niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Sudah. Nah, setelah itu fardu mandi kedua, yaitu fardu mandi kedua takmimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau air sudah terbasahi ke seluruh tubuh, sudah sah mandi besarnya. Walaupun tidak digosok-gosok, walaupun tidak pakai sampo, walaupun tidak pakai sabun, sah. Yang penting air terbasahi ke seluruh tubuh, walaupun tidak digosok-gosok, sah mandi besarnya. Tapi catatan ini penting. Kalau belum terbasahi semua, jangan terburu-buru pakai sampo ataupun sabun. Belum basah semua, kok sudah pakai sabun ataupun sampo, airnya ketika dibasahi lagi dengan air, malah air yang tercampur dengan sampo ataupun sabun sehingga meratai ke seluruh badan, sehingga basah semua, malah mandi besarnya nggak sah. Kenapa? Karena belum terbasahi dengan air yang betul-betul air. Ya, kalau sudah terbasahi dengan betul-betul air, ini sudah sah mandi besarnya. Kalau sudah sah, silakan mau gosok-gosok, mau pakai sabun, sampo. Jangan sampai belum terbasahi semua dengan air yang suci, kok kita langsung pakai sabun, sampo. Umpama kita mandi, di sebelah sini belum basah, ataupun sebelah sini, langsung pakai sampo, sabun. Akhirnya ketika bilasan yang selanjutnya diguyur dengan air yang tercampur dengan sabun dan sampo sehingga terbasahi semua, mandi besarnya belum sah. Makanya kalau mandi diperhatikan Bapak Ibu, kalau belum basah semua jangan langsung buru-buru pakai sampo sabun. Gitu. Yang penting basah semua nih. Mau mandi besar saya langsung. Yang penting kalau sudah basah semua, ini sudah sah mandi besarnya. Silahkan pakai sampo, pakai sabun. Meskipun cuma 1 gayung, Ustaz. Ya, meskipun 1 gayung, yang penting kalau bisa basah semua sah. Yang kan fardu mandi cuma 2, pertama niat, kedua air membasahi semua seluruh tubuh sudah sah. Walaupun tidak digosok-gosok. Yang penting sudah basah semua oleh air yang suci, sudah sah mandi besarnya. Seperti itu. Ataupun mungkin ibu-ibu yang sekitar sini karena dekat Pasar Senggol, mungkin tadi pagi berjamaah subuh sama ibu bapak di masjid. Ternyata pulang ibu bapak mau bersinta, silahkan. Belum mandi, Bapak ada tetangga ngajak jalan-jalan. Oh yuk jalan-jalan. Oh iya silahkan jalan ke Senggol. Ternyata karena belum mandi besar, sekalian mandi di laut itu. Jebur. Pas jebur. Bisa sah? Iya. Bisa kan, mandi bersih di laut. Iya kan tuh yang bab yang lalu itu 7 macam air betul, suci mensucikan. Termasuk air laut. Termasuk air laut. Maka boleh sekalian mandi besar itu jebur. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, wajib karena ta'ala, naik lagi walaupun tidak digosok-gosok, yang penting sudah basah semua. Basah semua. Kalau itu sudah yakin pasti basah semua, Ustaz. Pasti basah semua. Iya. Jadi itu penjelasan Pak Ustadz tentang 2 fardu mandi besar, ya. Iya. Masih ada kesempatan kurang lebih 4 kami menit ulangi lagi supaya tidak ingat lagi, karena kalau pembahasan selanjutnya ini panjang, ini karena waktu sebentar lagi berapa menit, maka kami ringkas saja, yaitu yang 6 hal yang mewajibkan mandi besar ada 6. Ada 6 yang mewajibkan mandi besar, ada 6. Yang 3 terjadi pada laki-laki maupun perempuan, yaitu senggama ataupun hubungan badan. Kedua, keluar mani terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Ketiga, meninggal. Laki-laki perempuan akan meninggal. Yang 3 lagi khusus bagi perempuan, yaitu haid, nifas, kemudian melahirkan. Wilada. Kemudian fardunya mandi besar, yaitu fardunya mandi ada 2 saja. Yang pertama niat. Kapan niatnya? Ketika air jatuh ke tubuh kita, terserah mau dari mana dulu. Di situ di dalam hati niat kita. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Sudah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, fardu mandi besar, meratakan air ke seluruh tubuh sudah sah. Kalau sudah terbasahi semua ke seluruh tubuh, sudah sah. Seperti itu. Iya, Insam Serah cukup lengkap dan jelas penjelasan Pak Ustadz untuk materi kita hari ini, dan sepertinya juga kita sudah di penghujung acara, Ustadz, ya. Iya. Untuk materi selanjutnya, Ustadz. Materi selanjutnya berarti masuk ke, kalau sesuai urutan babnya itu
kesunahan mandi. Tadi kan wajibnya mandi, kesunahan mandinya, kemudian mandi sunnah. Ada kesunahan mandi, ada mandi sunnah. Oh iya, iya. Gitu. Seperti itu. Iya, Insa Mesra, untuk bincang-bincang kita, dialog kita hari ini dengan materinya tadi sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan insya Allah pelajaran yang kita dapatkan insya Allah kita bisa mengaplikasikan di kehidupan keseharian kita. Kenapa? Karena memang bab mandi wajib ini harus kita terapkan, Ustadz ya, harus kita terapkan. Kita mengalami terus. Harus kita terapkan sebagai umat Muslim tentunya ya. Kalau umpama kita malah mau ibadah tapi nggak mandi besar, nggak sah berarti ibadah kita. Mau sholat tapi dia belum pernah mandi besar, takutnya karena dia nggak tahu hukum mungkin, nggak pernah mandi besar karena nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran kita hari ini insya Allah bisa sedikit dapat pelajaran yang berharga di sini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah gabung di layanan telepon kita, yang sudah gabung di Facebook, yang menonton kita. Terima kasih. Insya Allah Jumat berikut kita akan bersua kembali, tentu masih di acara dan jam yang sama, tentu dengan pemateri yang sama. Terima kasih Ustaz. Ya. Kami mau pesan juga sebentar, Umi. Oh ya, ada pesanin kayaknya. Untuk siapapun dimanapun berada, yang mau yang kita punya jabatan, punya apapun itu, niat untuk melayani umat, yaitu berkhidmat, maka kita tidak akan kecewa. Tapi kalau niatnya untuk keuntungan, ini kan sekarang mau menjelang pilkada, takutnya saya udah keluar banyak, saya mau ini mau. Coba kalau niatnya karena Allah, niatnya karena untuk melayani umat, pahala surga juga pasti kan, karena kita niatnya melayani umat. Tapi kalau kita keuntungan nggak ada habisnya. Saya mau keuntungan, nanti malah serakah, naudzubillah ya. Nanti yang namanya manusia biasa kan memang begitu, Ustaz. Iya, makanya kalau bisa udah, saya mau ini jadi ini, mau jadi itu, silahkan. Yang penting memudahkan orang. Kalau kita memudahkan orang, nanti akan Allah mudahkan di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Karena kita memudahkan orang, di akhirat kita akan mudah masuk surga. Di surga itu kita jadi raja-raja semuanya. Kita semua jadi raja-raja di sana. Amin amin. Iya, niatnya lillahi ta'ala saja ya. Iya. Supaya nggak kecewa, takut nanti saya sudah mencalonkan di sini nggak jadi, malah kecewa. Takut saya. Iya. Mending karena Allah enak. Jadi nggak jadi terserah Allah. Iya. Insya Allah sekali lagi Jumat berikut kita akan ketemu lagi, tentunya di pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.